Hai, selamat datang di podcast Rumah Kedua. Podcast ini diproduksi oleh Bihome. Di sini kita akan ngobrolin berbagai topik yang berhubungan dengan isu broken home. Semoga bermanfaat ya. Halo pejuang Bihome, kembali lagi di podcast Rumah Kedua, podcastnya Bihome. Kali ini kita sampai di episode kelima. Dan kali ini kita bakalan bahas topik apa ya Kak Bintang ya? Topik episode kelima kali ini, apakah perceraian baik untuk anak? Asik. Pasti anak-anak itu, Pasti anak-anak itu langsung bersuara, nggak baik dong, perceraian itu jelas-jelas melukai hati seorang anak. Tapi Nah, di sini kita bakalan bahas dari sudut pandang kita berdua dan sudut pandang teman-teman Bihome juga sih, karena tadi kita sempat posting di Bihome, kita nanya pendapat teman-teman. Oke, kalau menurut lo Bintang, perceraian itu apa? Ya perceraian kalau mungkin secara status ya di mana orang tua ayah dan ibu nggak lagi terikat secara pernikahan sih, jadi udah nggak suami istri secara sah lagi. Itu kalau secara status sih, cuma perceraian ya mungkin kalau buat sudut pandang anak tuh lebih ke apa ya, mungkin kalau dari sudut pandang anak lebih ke kasih sayang yang utuh yang mereka dapetin dari orang tuanya sih. Soalnya setelah mereka bercerai itu kecenderungannya kayak mereka cuma dapat dari salah satu pihak aja, nggak utuh lagi. Oke, penjelasannya Kak Bintang cukup padat dan sangat jelas ya. Oh, Kemudian padat kayak apa tuh, zat padat. mm-mm. Ya iya, perceraian itu sepasang suami istri yang mengambil keputusan untuk berpisah. Jadi mereka bukan sepasang suami istri lagi. Kayak gitu. Terus apa nih Kak Bintang? Lanjutin dong. Pasti bingung ya nih tarik kemananya. Iya Bingung. nih, soalnya kita kan record masih pagi nih, biasanya kan malam-malam kayak pas. Jadi Apakah tiap Anda orang bentar? tuh jam-jam Mm, pinter, jam jam pinter dan jam bego tiap orang tuh beda. Nah, mm, kalau aku pribadi kayaknya pagi-pagi tuh masih bego-begonya Bego. gitu. Jadi kayak masih hah apa ya? Hahaha. Belum Bentar. belum fokus. Apakah Anda sudah mandi? Wadaw, tentu sudah dong, Wadidaw. tapi Tapi kemarin. bohong. Oke, apalagi ya? Perceraian, apakah baik untuk anak? Hmm. Mungkin kita berkaca dari lingkungan sekitar kita aja sih, Kak. Mm. Kan kayaknya banyak nggak sih kalau semua orang ya, mungkin kita ketemu siapa gitu pasti mereka selalu punya kenalan yang orang tuanya cerai nggak sih? Iya, pasti sih. Kayak itu Pasti kayak deh. satu hal yang lumrah dan udah biasa terjadi di lingkungan kita gitu. Mm-mm. Tapi mereka anak-anak yang orang tuanya bercerai, kebanyakan nggak speak up sih. Iya. Uh-uh. Ah, dan si lingkungan teman-temannya juga mungkin mau nanyain lebih lanjut juga agak bingung kan kayak Risih, nggak enak, takut menyinggung, takut ya. nambah melukai perasaannya, kayak gitu. Tadi gue sampai mana ya? Tadi kita sampai mana ya obrolannya ya? Di Baru lingkungan. definisinya sih. Di lingkungan. Pasti di lingkungan kita banyak teman-teman kita yang orang tuanya bercerai. Hmm. Nah, kalau lu sendiri memandang teman di lingkunganmu yang orang tuanya bercerai itu gimana? Apakah mereka baik-baik aja atau mereka tambah rusak ke sana, ke hal-hal negatif? Kalau dari lingkungan sekitarku aja ya. Mm-mm. Mungkin kalau dibilang ke lingkungan yang rusak atau gimana-gimana sih itu mungkin balik lagi ke personalnya masing-masing ya, Mm. nggak mesti anak yang orang tuanya cerai atau gimana. Cuma kalau dari lingkungan terdekatku sih untuk yang orang tuanya cerai itu cenderung apa ya? Mereka kayak ada kebingungan tersendiri aja gitu. Apa kayak ada tatapan yang kosong gitu yang kita nggak bisa deskripsiin gitu. Ada perasaan kehilangan, cuma mereka nggak nunjukin itu gitu. Gak bisa memperlihatkan ke Iya iya. halayak umum.
Mungkin mungkin Hmm. karena mereka sebenarnya pengen cerita, pengen ngobrolin tentang ini tapi bingung dan nggak tahu, "Ini gue ngomongin kayak gini harusnya kemana sih?" Mm-mm. Oke, nah kalau gue sendiri di lingkunganku banyak anak yang orang tuanya bercerai dan seperti stigma broken home ya, stigma broken Hmm, home. ya, Anak pada dasarnya ketika orang tuanya bercerai, pada akhirnya nggak akan baik-baik saja. Dan itu beneran ada, beneran nyata. iya iya. Tapi nggak sedikit juga ada kok yang bisa pada akhirnya bisa mengelola luka yang dia miliki menjadi apa ya, menjadi semangat tersendiri untuk dia menjalani kehidupannya. Jadi gue setuju sama yang lu bilang tadi, kayak kembali ke personalnya lagi, Iya. gimana mereka mengelola luka tersebut sehingga mereka bisa memutuskan apakah mereka akan baik-baik aja dengan perceraian tersebut atau justru nggak baik-baik aja. Nah, cuma dari si anaknya sendiri nih, kayak kemampuan mereka untuk mengelola perasaan mereka, gimana cara mereka bersikap tuh kayaknya ya, Mm-mm. erat banget sama hubungannya gimana si orang tua itu mendidik mereka saat masih kecil dan menjelaskan ke mereka tentang perceraian itu apa. Nah, Nah, mm, masalahnya banyak orang tua yang nggak bisa apa ya, nggak bisa mengkomunikasikan perceraian itu apa, mm, kenapa mereka bercerai, dan akibatnya untuk si anak ini apa. Jadi si anak tuh kebanyakan bingung gitu harus bersikap seperti apa. yes. Nah, ngomong-ngomong tentang topik ini, Hmm, menurut gue penting banget bagi orang tua yang bercerai untuk menyampaikan kepada anak, yes. menyampaikan kepada anak kenapa pada akhirnya keluarga mereka, mereka sebagai orang tua harus berpisah. Jangan sampai anak itu kebingungan, kebingungan, dan jangan sampai juga seorang anak itu bakal punya perasaan bersalah. Tapi mungkin yang perlu di highlight di sini adalah cara menyampaikannya itu. Nah, Cara menyampaikan, apalagi anak ketika masih umur 2-3 tahun, nggak mungkin dong dibilang, nak, mama sama papa cerai ya. Nggak mungkin kayak gitu juga. Ngerti apa sih anak umur 2-3 tahun? Jadi mungkin bisa dikonsultasikan sama profesional sih, gimana ya. sih cara menyampaikan kepada anak tentang situasi yang sebenarnya terjadi. Cuma ini menarik sih kalau menurutku. Hmm. Kan mungkin kalau kebanyakan dari kita mikirnya, ya sebaiknya kita perlu cari referensi ke orang yang kompeten, ke profesional, ke Mm -mm. psikolog, ke Mm -mm. psikiater. Tapi kayaknya ini sebenarnya aku nggak tahu datanya sih, cuma kayaknya kecenderungannya orang-orang yang bercerai itu statusnya apa ya, belum sejahtera secara perekonomian. Dan Iya ya. biasanya efek lebih lanjutnya tuh kayak mereka nggak begitu melek sama pendidikan. Ya mereka mandang pendidikan cuma intinya yang penting bisa ngitung, bisa baca, bisa Mm ngomong, -mm. bisa untuk daftar kerja gitu. Mm -mm. Mereka mereka gimana caranya pengen datang ke psikolog? Iya ya. Kayak mereka aja Itu nggak ngerasa ada yang salah dengan diri mereka gitu. mm, itu kebutuhan akan kesehatan mental itu masih diposisikan di kebutuhan sekunder, bukan kebutuhan Ya. primer. Makanya Mungkin malah sekarang, tersier, Bro. oh iya ya, benar-benar, iya ya, tersier. Eh, apa ya? Karena ya makanya sekarang kesehatan mental kan lagi di Iya, up banget kan beberapa tahun belakangan ini, dan semoga banyak orang yang semakin sadar amin. Bener. kalau kesehatan mental itu sangat penting. Iya. Apa ya? Apa ya? Nah, balik lagi ke Sebenarnya bisa aku tarik ke kesehatan mental lebih dalam, cuma tadi jadi out of topic. ah ah Tapi ah. kalau kalau mau balikin lagi ke topik perceraian tadi, ini aku bikin asumsi aja sih. Kira-kira ya, kan si orang tua juga sebenarnya dari awal nggak punya keinginan untuk bercerai nih. Iya iya, iyalah. Mana ada Normalnya gitu benar, dong. Mana ada mana ada mereka orang yang menikah tujuannya. menikah dengan tujuan Nah, bercerai? Nggak ada. Nah, ini nih buat pengen banget ku tekankan nih sama teman-teman hmm, anak-anak di home yang masih bergelut dengan luka, yang masih bener-bener menyalahkan orang tuanya. Teman-teman, orang tua kalian pada dasarnya nggak ada yang mau bercerai. ya. Kayak gitu. Gimana tadi Kak Bintang? Nah, jadi kan karena niat mereka waktu menikah tuh nggak mungkin dong untuk bercerai.
Mm-mm. Dan sebenarnya kayaknya ketika mereka ada di posisi harus bercerai, mereka juga sebenarnya bingung dan nggak tahu langkah-langkah apa aja nih yang harus diambil. Mm-mm. Jadi sebenarnya orang tua dan anak tuh sama-sama ada di posisi bingung. Mm-mm. Cuma masalahnya itu tadi nggak saling komunikasi. Jadi kayak mungkin dari orang tua mikirnya gini, tapi anaknya mikirnya gini, itu kan jadi kayak justru jadi tabrakan gitu. Mm-mm. Dan baik orang tua maupun anak itu menanggung luka loh. Jadi bukan hanya Nah, anak. Jadi kayak gini loh. yes, Perceraian itu adalah mengorbankan anak-anak. Sebenarnya enggak sih. Orang tua juga adalah korban di sini. Jadi sekarang kita ada di pihak tengah-tengah ya, Bintang ya. ya. Bahkan bahkan kita kalau mau tengah-tengah banget nih, Uh-uh. orang tua dan anak tuh bisa saling mengorbankan dan bisa sama-sama dikorbankan juga. Gimana tuh Jadi kan? bisa jadi pelaku, mereka bisa jadi pelaku dan bisa jadi Mm-mm. korban pada saat yang bersamaan. Gimana tuh? Maksudnya gini, apa-apa? Gini-gini. Mereka bisa jadi orang yang dalam tanda kutip berbuat suatu hal yang positif, Uh-uh. tapi juga bisa di satu sisi mereka berbuat suatu hal yang negatif. Contohnya, Misal, contohnya. Simpelnya. misal dalam satu perceraian ya, mungkin salah satu pihak di antara orang tuanya ada yang abusif, ada yang Mm. kriminal, KDRT dan Oh, ya, lain-lain. ya. Ha. Dengan adanya keputusan perceraian dari salah satu pihak itu sebenarnya menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan anaknya juga menyelamatkan si pasangannya loh. Mm-mm. Nah, iya, Soalnya iya bisa ya, benar. memutus rantai itu. Iya, benar, setuju. Ini terjadi di keluarga gue sih. Jadi Hmm. pas Gimana tuh, Pak? jadi pas orang tua gue dulu masih kecil kan, papa Hmm. melakukan KDRT. Jadi makanya gue dulu cenderung bahagia ketika orang tua gue berpisah. Karena nggak ada KDRT lagi kan, nggak bakalan ada ribut-ribut lagi, Ya. nggak bakalan ada omelan ocehan di dalam rumah lagi. Benar-benar. Jadi bisa dibilang perceraian itu baik ya, baik di posisi Hmm. di situasi tertentu. Tapi Yes. jangan sampai setelah dengar podcast ini kalian semua ada masalah dikit langsung bercerai. Oh, tidak gitu juga, Tidak begitu dong teman-teman. cara mainnya dong. Uh-uh. Iya, angka perceraian di Indonesia tuh udah tinggi kan, soalnya kalau banyak yang tambah termotivasi untuk bercerai, gawat juga dong. Nanti pesertanya di Bihom semakin banyak, followersnya banyak, kita buka paid promote kayaknya oke deh. Waduh, pet banget dong. Oh, mohon maaf ya, kita di Bihom nggak buka paid promote teman-teman. Tapi kalau ada yang Ya, mau nyumbang untuk keberlangsungan Bihom, kami sangat sangat terbuka sih kalau itu ya. sangat terbuka kalau gitu. Tapi kalau paid promote kita enggak. Soalnya kita menjaga kenyamanan para followers di Bihom. Dengan Ini tidak soalnya melihat banyak, iklan-iklan. iya malas nggak sih kayak kita misal kita suka mantengin akun tertentu gitu, kontennya Mm-mm. asik, Mm-mm. terus satu Ada momen iklan. kok ini kontennya dia nggak relevan dan Mm-mm. berdasarkan money oriented banget gitu, kayak kita Uh-uh. merasa kehilangan sesuatu dari mereka gitu. Iya, sebenarnya perlu sih pengelolaan dana di Iya, sebuah akun itu perlu banget, tapi mungkin ada cara-cara lain dan ya, gue cukup bangga loh. 8 tahun wih, berjalan di Home nggak ada kasih iklannya. kasih tepuk tangan dulu nih. Tapi nggak tahu ya ke depannya ya. Nggak tahu Ya, lah. BTW kita kayaknya udah out the topic banget. oh iya Kita balik sampai lagi. ngomongin film promote, oke kita balikin Uh-uh. lagi nih. Kita balikin lagi coba. Oke, BTW tadi kau udah sempat nanya ke teman-teman juga nih pendapat Iya, mereka. dan yang komen lumayan banyak loh. Kayaknya ini udah 300-an ini yang komen. Wih, Padahal masih berarti pagi. pagi-pagi ya. Masih pagi dan ini masih durasi sejam gue postingnya. Coba gue bacain dulu ya satu. Tadi Boleh. gue nanyanya menurut kamu sebagai seorang anak apa pendapat kamu tentang perceraian? Jadi pro kontra sih di sini di kolom komentar itu jawaban teman-teman itu pro kontra. Ada yang menjawab dengan positif, ada juga dengan negatif. Coba kita bacain satu persatu. Nah, ini ada dari Puja Anissa Salsabila. Menurut lo mungkin memang menyakitkan untuk seorang anak jika mendengar kata perpisahan dari kedua orang tuanya. Namun, jika keduanya lebih bahagia terpisah dan tak lagi bersama dalam satu atap rumah, mengapa terus dilanjutkan? Nyatanya mereka hanya berpura-pura bahagia di depan sang anak.
pertahanan itu hanya untuk anak. Nah, gimana tuh Kak Ya. Bintang tuh? Kalau aku suka poinnya dia bilang ini siapa pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia. Dan Uh, ah, dan gue merasa orang tua itu nggak serta merta loh langsung mengambil ya, keputusan untuk bercerai. Pasti yes, mereka melewati banyak banyak tahapan banget. ya. Salah satu tahapnya itu adalah pura-pura bahagia di depan anaknya. Dan mereka, gue yakin ketika mereka ada di tahap ini, mereka sangat terguncang, terluka juga. Di sini gue lebih pengen ini sih, kayak pengen ngajak teman-teman Bihom itu untuk lebih memahami orang tuanya, meskipun kepada orang tua yang nggak baik. Nah, ini aku nanya secara personal nih ke kamu kok. Ah, Kalau kamu kok sendiri lebih milih orang tua yang menunjukkan semua masalah yang ada ke anaknya atau orang tua yang pura-pura bahagia di depan anaknya? menunjukkan masalah itu konteksnya kayak gimana tuh? Mereka Nah, mungkin kalau berantem. ya, mungkin kalau ada mm, Nah, kalau gue sih lebih pengen orang tua yang pura-pura bahagia di depan anaknya. Setiap manusia kan punya apa ya? Punya masalah dan ya. masalah orang tua itu menurutku bukan kapasitas anak untuk mengetahuinya, apalagi ketika anak masih kecil. Jangan biarkan anak itu punya kenangan buruk tentang rumah tangga orang tuanya. Kalau lu sendiri gimana? Lu lebih milih gimana? Iya sih, tergantung usia si anaknya juga kali ya. Mm-mm. Kalau masih Oh kecil sih iya sebaiknya benar-benar. jangan jangan sampai mereka tahu hal-hal yang dalam tanda kutip negatif biar energinya nggak keserap sama mereka. Cuma Mm-mm. mungkin kalau udah di usia-usia SMP, SMA, kuliah bahkan udah kerja gitu, menurutku justru perlu tahu kondisi realnya kayak gimana supaya mereka juga dapat pembelajaran tersendiri dari gimana cara mereka merespon satu sama lain sih. Benar, setuju. Nah, Tapi tapi tadi balik-balik ke yang tadi tuh, berarti dia ambil sudut pandangnya netral juga ya, kayak nggak uh, mandang. berarti anak ini gua rasa udah mampu Nah, mampu menerima, mampu berdamai dengan luka masa lalunya. Berarti dia udah melihat dengan kacamata positif. nah kalau ngomong-ngomong orang udah mampu nih, sering banget nih ada orang yang nanya, Kak sebenarnya butuh waktu berapa lama sih untuk kita bisa menerima masa lalu kita, terutama untuk masalah perceraian nih. Mm. Oke, okay. Ini gue ambil dari diriku sendiri ya. Kalau dibilang Hmm. berapa lama, gue juga nggak tahu pasti berapa lama pada akhirnya gue bisa berdamai dengan luka masa lalu dengan konteks perceraian ini. Tapi waktu sih yang memproses. Ketika kita berproses ke arah yang jauh lebih positif, gue rasa itu Hmm. bakalan lebih cepat kita berdamai dan menerima luka masa lalu itu. Wah, kalau ini aku coba kontra dikit ya. Nah, Kan kalau kamu kok bilang apa waktu yang akan mengobati ya gitu. mm, Kalau menurutku justru waktu nggak akan cukup untuk ngobatin luka sih kalau dari sudut pandangku. nah, kenapa tuh? Kayak Kenapa? ya kalau cuma waktu doang nggak mungkin cukup. Kayak ada orang yang dengan waktu yang sama, waktu beberapa tahun, mereka justru berlarut-larut dan semakin parah meratapi nasibnya. Cuma ada juga dengan orang dengan waktu singkat tapi bisa segera move on gitu. Menurutku Uh, ada faktor-faktor tertentu yang bisa mempercepat proses itu sih. mm. Nah Apalagi di makanya, zaman hmm, nah makanya tadi, sorry, gue potong. Nah makanya hmm. tadi gue bilang ketika kita beriringan di jalan yang positif, itu Nah, prosesnya lebih cepat. Kayak gitu. Itu kalau dari gue sendiri. jalan yang hmm, jalan yang positif menurut kamu kok kayak gimana? Mungkin sekalian jadi tips and trick buat teman-teman juga sih yang ingin Jalan yang mengobati positif, lukanya. hmm, kita kan ketika orang tua bercerai pasti kita menampung luka. Banyak banget luka dan kesedihan yang kita miliki kan. Nah, Hmm. cara melampiaskan orang-orang itu kan beda. Ada yang Ya, ada nggak nggak bukan rahasia lagi sih. Ada yang ke hal-hal negatif, narkoba, free sex, bergaul dengan anak-anak yang nakal. Nah, kalau gue sendiri lebih mencari ke lingkungan yang positif sih, mencari cara agar energi energi negatif yang ada di dalam diri kita itu bisa tersalurkan di jalan yang positif. Misalnya gue waktu itu suka nulis, gue suka ngoceh sih sebenarnya, gue suka ngoceh di oh, sosial media. Terus kemudian hari-hari selanjutnya jadi buku.
kayak gitu. Dan ketika Nah, buku itu terbit, rasa berharga gue kembali. Kemarin-kemarin kan gue kehilangan diri gue sendiri kan, dan ketika buku itu terbit, pada akhirnya rasa berharga itu kembali lagi ke gue. Oh, ternyata meskipun gue anak broken home, gue juga bisa berkarya. berarti karya tuh bisa jadi salah satu obat yang manjur untuk kita menerima masa lalu kita ya? Iya, salah satu faktornya itu. Kalau dari Kak, gue sendiri. karya ini mungkin bisa dalam bentuk apapun ya, tergantung pribadi Yes, masing-masing. iya, Kalau ada kamu kan yang mungkin nulis, mungkin teman-teman ada mm-mm, yang suka musik, ngedit video, bikin mm-mm, apa gitu silahkan. Asal selama itu sifatnya positif gitu kan. uh-uh. Lebih ke cari kesibukan sih, cari kesibukan yang positif. Hmm. Oke, kayaknya kita melangkah jauh lagi out the topic, kita balik lagi. Mungkin Kak Bintang Oke. bisa bacain lagi. Salah. Oke oke. Aku bacain yang dari Twitter kali ya. Oke. Dari Twitter, dari @flover_7. Ini hal Oke. yang tepat kalau dilakuin di saat yang tepat dan dengan cara yang tepat. Seharusnya mempertimbangkan dampak setelahnya demi kebaikan bukan cuma untuk orang tua, tapi juga anak-anaknya. Anak-anak. Orang tua boleh jadi berpisah, tapi jangan lupain semua hak yang semestinya diterima oleh anak. Nah, ini nih teguran keras buat para orang tua. Jangan lupa pada hak anak-anaknya. Karena Tapi menurut emangnya gue, hak untuk anak tuh apa aja? kalau menurut gue hak untuk anak itu yang paling penting dan yang paling utama itu adalah kasih Hmm, sayang dan perhatian. oke. Yang kedua itu finansial. Dan yang kedua ini yang kadang sering banget terlupakan loh. Kasih sayang, perhatian, dan finansial sering banget terlupakan. Dan itu semakin membuat anak semakin terluka. Gue udah kehilangan keluarga gue, kehilangan ayah dan ibu. Habis itu nggak dapat kasih sayang lagi dari mereka, nggak dapat duit juga dari mereka. Pada akhirnya mereka tuh dididik sedini mungkin untuk hidup benar-benar mandiri. Tapi kayaknya kasih sayang ini jadi kuncian nggak sih untuk diturunin lagi ke yang finansial tadi soalnya kayaknya ada nih misalnya orang tua yang sebenarnya mereka kasih sayangnya masih bagus ke anaknya cuma karena mereka Uh-uh. bertengkar jadi kayak malah justru ngasih uang secara diem-diem ke anaknya. Ada nggak sih Ngas, yang kayak gitu? gimana kak ngasih duit ke anaknya diam-diam? Kayak misalnya gini misalnya eh, ayah sama ibunya sama-sama masih peduli nih sama si anaknya sama Ah, haknya kebutuhannya iya. dan lain-lain. Cuma misalnya di sini si anak tinggalnya sama ayah. Ah, Nah, si ibu ini dia tetap kasih uang ke anaknya, tapi diem-diem jangan sampai si diam-diam. ayahnya tahu. Iya banyak sih yang kayak gitu. Ini nih banyak. Sama ini lagi Vin. Hmm. Orang tua yang saling melempar tanggung jawab. Nggak sih kayak misalnya, Oh, ma gue mau bayar uang kuliah nih semester ini. Sana minta ke ini nih. bapakmu. Habis itu bapaknya loh, lu kan tinggal sama mama, kenapa nggak minta sama mama? Nih, anehnya kalau untuk tanggung jawab mereka saling ngelempar, tapi untuk hak asuh saling berebutan. Ah, setuju. Ini nggak Aduh, berbanding lurus gitu. aduh. Ada nggak sih akun yang mengedukasi orang tua bercerai? Oh ada. Banyak banyak banyak. Salah satunya Single Moms Indonesia. Ya. Jadi Single Moms Indonesia itu adalah sebuah komunitas untuk ibu-ibu tunggal. Tadi gue sempat nanya sih sebelum kita record kan, gue telepon Hmm, si Kak Mauren. Kak Mauren ini adalah foundernya Single Moms Indonesia. Gue tanya ke dia, kan saat ini banyak tuh anak-anak yang menyalahkan orang tua. orang tuanya atas perceraian yang mereka jalani. Kemudian gue tanya ke Hmm. Kak Mauren dulu pada akhirnya apa sih yang membuat Kak Mauren itu memutuskan untuk bercerai? Mungkin ini dari sudut pandang orang tua ya. Gue bacain coba. Oke. Jadi kalau kata Kak Mauren, alasan kenapa aku dulu mantap untuk bercerai karena rumah tangga sudah nggak dapat dipertahankan. Dan di saat aku bisa menerima resiko susahnya jadi ibu tunggal daripada tetap stay dalam hubungan yang sudah tidak sehat lagi dan malah membuat kesehatan jiwaku jadi terancam. Ini dari sudut pandang orang tua. Iya.
Jadi nggak cuma anak yang, apa ya, yang dalam tanda kutip tersiksa, entah Mm-mm. secara mental, secara fisik, secara pikiran, tapi salah satu pihak atau kedua pihak orang tua kita juga sebenarnya saling menyiksa dan saling tersiksa sih. Mm-mm. Nah makanya tadi gue pengen tekanin banget nih ke teman-teman di home sekali lagi, orang tua juga punya luka yang sama dengan apa yang kalian alami. Jangan, sorry, ini agak keras, jangan sok merasa jadi Hmm. korban. Nah, Iya kan? benar. Mm-mm. Kalau misalnya kalian emang korban nggak masalah, cuma jangan mendramatisirnya itu loh, kayak Mm-mm. seakan-akan kita korban yang paling nelangsa Paling di dunia ini gitu. mm-mm. Padahal ada di sisi lain ada orang tua juga loh yang batinnya benar-benar tersiksa. Kalau mereka terus maksain kayak gitu, terus pura-pura bahagia, bisa jadi tempat mereka itu di rumah sakit jiwa. Iya nggak sih? Iya ya. Rela nggak sih kalian punya orang tua karena terlalu sering pura-pura, pada akhirnya harus berakhir di rumah sakit jiwa. Semoga teman-teman yang mendengar ini setelah mendengar kita ngobrol-ngobrol tentang ini bisa lebih mudah lagi untuk mulai menerima dan memaafkan orang tua. Iya, tadi kan kita sempat mention kalau misalnya ada beberapa faktor yang bisa mempercepat pengobatan atas luka dari masa lalunya. Nah, Mm-mm. salah satunya ya dengan cara kita coba kasih teman-teman nih sudut pandang dari orang lain yang Mm-mm. yang mungkin selama ini kita nggak pernah pikirin, tapi ternyata itu ada loh. Dan itu nanti akan Mm. bikin kita, oh ternyata selama ini nggak cuma aku aja nih yang terkena dampaknya, tapi Iya, ada orang-orang lain di sekitarku juga. Bahkan mungkin nggak cuma orang tua kita, kayak misalnya om, tante, paman kita juga mungkin terkena dampaknya atas perceraian si orang tua kita juga. setuju banget. Jadi gue pernah ngomong sama salah satu Mhm, orang tua yang bercerai, dan dia sempat mhm. mention itu juga. Eh, Perceraian itu melukai banyak pihak, bukan cuma anak, bukan Ya, cuma orang tua yang bercerai, tapi kedua keluarga. Keluarga besar pun pasti terluka dengan adanya perceraian. Semua pasti. orang nggak baik-baik aja dengan perceraian, tapi gimana caranya kita bisa mengelola itu semua supaya perceraian itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Bintang, ini ada yang menarik nih Hmm, komen dari Instagram, gue pengen banget gimana? baca. Agak Boleh. sedikit kontras sih, coba ya. Nggak apa-apa. Ini dari Talito. Mhm. Dia bilang perceraian itu egois. Ini saya ambil dari dialog saya 2 hari lalu dengan papa. Papa bilang, kamu bukan datang dari keluarga broken home. Mama papa masih lengkap. Semua komunikasi baik. Kalian tinggal sama mama dan intens juga ketemu papa. Dad, please, at the end of the day, you guys divorce. Dan sebagai anak, kita kehilangan sesuatu. Jangan menjustifikasi apa yang dirasakan anak karena kita nggak salah. We are too pure to be blamed. Nggak ada pisah atau cerai baik-baik. Cerai itu karena ada suatu hal yang memicu kenapa sampai akhirnya memutuskan untuk putus hubungan dan pisah ranjang. Nggak mungkin baik-baik aja ujuk-ujuk cerai. Nggak ada. Betapa egoisnya orang tua. Udah cerai aja masih bikin beban dengan opininya. Menarik. Gue rasa dia ini orang tuanya baru bercerai. Baru Iya. bercerai. Jadi lukanya itu masih hangat. Kayak kalau Mhm. kita habis jatuh dari sepeda kan, luka itu masih berdarah. Dan Jadi dia emosinya masih kayaknya meluap-luap. masih sekitaran SMP nggak sih itu? Kalau dari foto profilnya kelihatan udah dewasa sih. Gue Udah rasa dewasa. SMA. Iya, gue rasa SMA. Hmm. Dan Soalnya gini, hmm, dari narasinya juga udah bagus sih. SMA atau kuliah sih. soalnya nih nyambung sama yang kita bilang di depan tadi sih Kak, kayak Uh-uh. mungkin pada awalnya orang tuanya nggak open sama masalah-masalah itu karena ingin melindungi si anak nih biar nggak terpengaruh sama hal-hal negatif itu. Iya, berpura-pura bahagia demi anak. Nah, tapi pada akhirnya justru si anak menuntut kebenaran. Nah, jadi Mm-mm. balik lagi, kira-kira gimana Kak, mending jujur dari awal atau ceritain apa adanya nih? Aduh, ini gue berpendapat secara Hmm. personal ya. Soalnya takut nih Nah, nanti personal aja. nanti diserang sama orang-orang yang lebih profesional, psikolog. Ngapain lu Hmm. ngomong-ngomong kayak gitu? Oh nggak apa-apa, Kalau nanti psikolognya ikut ngobrol sama kita di sini kan?
Bener banget kita undang ya. Nah, kalau gue sendiri, itu tadi gue bilang pentingnya seorang tua menjelaskan kepada anak ada apa sih yang terjadi di keluarga mereka, supaya pada akhirnya nggak kayak gini loh. Mungkin ketika tadi orang tuanya si Talita ini bercerai, si anak ini kaget banget. Yeah. Kenapa tiba-tiba orang tuanya berpisah? Padahal nggak ada masalah. Jadi lebih tersakiti banget si anak si Talita ini mungkin. Atau mungkin gini, mungkin si orang tuanya ini udah bener nih di tahap awalnya, kayak mereka nggak nunjukin masalah yang ada ke anaknya, kayak mereka nggak terpapar, tapi mereka lupa di step finishingnya nih, mereka harus ngejelasin juga dari awal sampai akhirnya tuh prosesnya kayak gimana, apa aja yang udah dialami, apalagi waktu si anak mereka ini udah SMA, udah kuliah gitu. Mungkin mereka kelupaannya di situ, jadinya si anak merasa ada yang, kok kayaknya ada yang kurang nih. Karena gue rasa setiap manusia ketika bertemu dengan masalah, semuanya butuh penjelasan. Pasti, waduh. Penting sih, menurut lu penting gak sih penjelasan itu? Penting banget nih, misalnya kita lagi pacaran tiba-tiba diputusin tanpa alasan kan, hah? Kenapa? Kita tetap butuh Bingung penjelasan. gitu. Kita pacaran aja terus putus, kita butuh penjelasan. Apalagi dengan konteks orang tua kita bercerai terus nggak dijelasin apa-apa, cuman dibilang mama sama papa bercerai ya, kita pisah ya, lu mau ikut siapa? Nah, lu mau ikut siapa? Memilih sesuatu yang bukan pilihan. Tapi bisa nggak sih Kak, kalau misal aku bikin skenario kayak gini nih, misalnya orang tuanya kan bercerai, terus kan normalnya si anaknya mempertanyakan nih penjelasannya kayak gimana ke orang tuanya, tapi gimana kalau misalnya anaknya justru acting pura-pura nggak ada masalah ke orang tuanya, dia bersikap biasa dan normal-normal aja, dan justru itu bikin orang tuanya yang pengen dengar penjelasan dari anaknya, bisa nggak? Nah, gue itu Bintang, dulu gue ada di posisi itu. Ketika orang tua gue bercerai, gue biasa-biasa aja, normal-normal aja, kayak nggak ada yang berubah. Tapi itu efektif nggak untuk mancing orang tua pada akhirnya ngejelasin ke kita? Enggak, pada akhirnya orang tua aku nggak ngejelasin orang tua aku nggak ngejelasin apapun. Beneran loh, bahkan sampai sekarang usia gue sedewasa ini, gue nggak tahu apa penyebab mereka berpisah. Yang gue tahu papaku melakukan KDRT itu doang. Tapi pasti di balik itu ada masalah sih. Pasti panjang sih. Pasti panjang. Tapi gue sedewasa ini gue berusaha bodo amat sih. Soalnya kalau sedewasa ini terus gue ulik-ulik lagi, mungkin bisa jadi bumerang juga buat gue. Jadi lebih baik ya kadang-kadang kita perlu untuk bersikap bodo amat, nggak memikirkan apapun meskipun itu sesuatu yang sulit. Gak semua hal di dunia ini kita harus tahu sih. Kadang kita perlu ya bodo amat lah, pura-pura nggak tahu meskipun tahu. Itu sesuatu yang sulit juga sih. Kita tahu ada masalah, kita tahu ada yang salah, tapi kita berpura-pura untuk nggak peduli. Itu butuh perjuangan juga untuk bisa melakukan hal itu. Ini kayaknya udah masuk durasi nih. Mungkin kita end up kasih tips and trick dan kesimpulan nih. Pertama mungkin tips and trick dulu untuk teman-teman yang orang tuanya mengalami perceraian, mereka harus apa? Dan yang kedua, kesimpulan sebenarnya apakah orang tua bercerai itu baik untuk anak? Kalau dari gue sendiri, tips buat teman-teman yang orang tuanya bercerai ataupun nggak bercerai, tapi mengalami broken home, ya hidup emang kayak gini, sulit untuk diprediksi. Kita nggak tahu semesta menyajikan apa ke kita. Yang harus kita lakuin sih, kita berusaha untuk tetap jadi manusia yang baik. Kita ada di jalur yang pengen kita jalani, karena kehidupan kita itu sepenuhnya adalah tanggung jawab kita. Dan satu lagi hal yang paling penting gue tekankan lagi untuk yang ketiga kalinya, lu jangan jadi sok korban, karena di sisi lain ada orang tua juga dan ada keluarga besar juga yang sama terlukanya kayak lu. Jadi bukan lu doang. Oke. Untuk terakhirnya mungkin apa? Berarti kalau dari Kang Moko,
perceraian itu baik untuk anak nggak? Gue ngikut yang komen tadi di Hmm. Twitter, perceraian itu Oke, akan oke. baik di situasi yang tepat. Oke. Di situasi yang tepat kayak gimana ya? Misalnya kayak apa ya Bintang ya? Para orang tua udah melewati beberapa tahap dan emang udah nggak bisa diselesaikan lagi, ya perceraian akan baik-baik aja ketika orang tua itu tetap bisa menjadi ayah dan ibu yang baik untuk anak-anaknya. Ya, kalau menurutku kalau mau disederhanain sebenarnya batasannya ada di kesehatan sih, kayak entah kesehatan secara fisik, mental atau pikiran dari masing-masing individu dalam satu keluarga. Kalau Mm-mm. udah terancam satu sama lain dan terancam ke arah yang negatif, kayaknya itu tadi sih. Perceraian akan baik di situasi yang tepat. Ya, baru pada denger kan ada kesimpulan kayak gini nih. Perceraian akan baik. Iya. Jadi perceraian itu kalau mau dilihat lagi nih, sebenarnya bukan sesuatu yang negatif sih. Bukan Iya, sesuatu yang benar-benar negatif. Kak, kan semua kata yang ada di dunia ini kan sifatnya netral, tergantung gimana Iya. kita memaknainya aja gitu. Iya. Jadi ya perceraian ya tapi jangan jangan setelah mendengar podcast ini terus dengar perceraian itu baik di situasi yang Ya, tepat, terus kita ujuk-ujuk perlu lihat seutuhnya dulu. jangan asal-asal cerai, nanti penduduknya Bihom semakin banyak. Ya, ntar kita kerepotan juga. Iya, nanti kita keropotan juga menampung Mana anak-anak bayar ini. kosnya pada nunggak kan? Mana bayar kosnya pada nunggak. Aduh. Hmm. Dan satu lagi nih, closing Hmm. mungkin ya. Hmm. Closing ya, ini sebagai closing mungkin teman-teman yang broken home kemudian mau cerita Nah, lukanya terlalu banyak, nggak tahu mau hmm. sharing ke siapa. Ini nih sering nih. Gimana tuh Kak Bintang? Kita punya solusi loh di Loh, Bihom. kok kok dilempar ke sini gitu? Tolong jelasin, kan gue udah buka. Oh, ya mungkin buat teman-teman yang selama ini punya masalah dan bingung harus disalurkan kemana, dan kalian nggak tahu kira-kira menyalurkan secara positif atau menghindari yang negatif itu gimana, mungkin salah satu solusinya kalian bisa coba curhat di layanan Bihome sih. Kita buka Mancur, teman curhat. Kalian bisa curhat nih secara virtual lewat chatting, atau misalnya kalian prefer lewat telepon, nanti diobrolin aja. Caranya gampang banget, tinggal registrasi aja, klik link di bio Instagram bihome.id. Nanti di situ kalian klik tombol mancur dan akan langsung diarahkan ke WhatsApp bisnis dari Bihome untuk melakukan proses registrasi. Tapi tenang aja, di sini teman curhat dari Bihome udah pada terlatih, nggak mungkin ngejudge kalian apapun masalah kalian, apapun opini kalian, apapun yang kalian rasain. Pokoknya pasti oke deh. Kita udah kita udah adain layanan ini udah berapa kali Kak? Udah banyak ya? Udah banyak banget Ratusan ada dan kali ya? iya ratusan ada dan setiap hari kita melayani banyak klien. Ya. Jadi Jadi teman-teman hmm, jangan sedih sendirian. Sendirian itu perlu juga untuk dibagi-bagiin. ya, tapi dibagi dengan orang yang tepat. Salah satunya di Betul Mancur. sekali. Salah satunya di Mancur. Soalnya kalau salah dibaginya bisa jadi bumerang kembali ketika cerita Ya. kemudian dijudge. Itu semakin Benar. emosinya semakin meluap-luap. Oke deh. Mungkin Oke, berarti dari aku nggak usah kasih closing statement ya. boleh dong closing statement. Mungkin aku samain kayak yang tadi ya kan. Aku tadi minta satu tips and trick, yang kedua kesimpulannya baik atau enggak untuk anak. Mm-mm. Kalau dari aku pribadi sih mungkin untuk tips and trick nih untuk teman-teman yang entah mengalami perceraian atau enggak, satu yang wajib banget sih cari lingkungan yang positif. Tapi masalahnya sering banget nih kalau kita bilang kayak gitu ada yang nanya, Kak, tapi aku nggak punya lingkungan yang positif, keluargaku dalam tanda kutip negatif, Mm-mm. lingkungan sekitarku juga orang-orang yang nggak peduli. Mm. Ya kalian perlu cari dong. Kalau misalnya nggak ada, kalian keluar cari kira-kira lingkungan mana nih yang bisa support kalian. Apakah nanya-nanya ke saudara kalian, nanya ke teman sekolah kalian. Soalnya apa ya? Keselamatan diri kalian itu tanggung jawab kalian pribadi. Kalian nggak bisa Yes. menggantungkan ke orang lain. Jadi kalian perlu aktif untuk menyelamatkan diri kalian dengan membawa diri kalian ke lingkungan yang positif. Itu wajib banget sih. Mm-mm. Jadi jangan bergantung sama orang, jangan bergantung Iya, kesehatan mental kalian, hidup kalian itu di orang lain. Itu salah besar.
Nah, itu kan kita masih punya kaki dua, tangan dua, mata Mm-mm. dua, dan lain-lain. Ya kita masih bisa cari gitu. Daripada kalian di rumah juga pasti mikir yang enggak, denger yang enggak kan, Mm-mm. nah, mending kalian nyari di luar. Iya, sederhananya cari kesibukan. Kesibukan yang positif tentunya. Nah, benar Oke, Kak Bintang. banget. Habis itu, apakah perceraian itu baik untuk anak? Apakah perceraian baik untuk anak? Mungkin ini agak unpopular opinion ya dari podcast kita. Mm-mm. Kita menganggap kayaknya kita sepakat deh kalau misalnya perceraian itu bisa baik untuk anak kalau dilakukan secara tepat dan secara cepat dan tepat. Oke. Entah waktunya, entah momennya, entah prosesnya, entah sebab akibat atau alasannya gitu. Jadi intinya kita perlu melihat suatu hal itu secara utuh, sebab akibat, berbagai sudut pandang. Jadi kita nggak dengan mudah menjustifikasi suatu hal itu benar atau salah. Gitu Kak. Oke, dan sepertinya kita udah berada di ujung Apa tuh? episode kelima. Yes. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Dan jangan lupa podcastnya Bihome di-update setiap hari Sabtu jam 7 malam. 7 malam. Bisa disaksikan di YouTube dan di Dan Spotify Spotify. Rumah Kedua. Oke deh, thank you Bintang. Sampai jumpa. Oke, thank you Kak. Sampai jumpa di episode selanjutnya.